Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaspot kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Kali ini kita akan bedah pertandingan perdana di 16 besar AFC Champions League 2 antara Ratchaburi FC kontra Persib Bandung. Sebelumnya, kami disclaimer dulu ya. Kami rekaman ini nih, on cam ini berapa jam ya? 5 jam sebelum pertandingan ini dimulai. Jadi kami nggak tahu nih apa yang terjadi di balik laga kali ini. Oke, juga sebelumnya kami juga mohon maaf ya soal video kami yang ini, yang soal kami bilang Persib menggantungkan jersey di Thailand itu, yaitu cuma keresahan kami, kegundahan kami, bukan kami nyumpahin lo ya, cuman apa ya, sebagai apa ya, keresahan, ketakutan aja gitu kan. Makanya kami nggak tahu kan apa yang terjadi nanti di pertandingan, karena kan video ini kami buat nih, saya on cam ini kan sebelum laga itu dimulai, jadi kami nggak tahu nih, atau belum tahu apa yang terjadi di laga ini. Jadi nggak ada maksud apa-apa, cuman sebagai apa ya, keresahan aja. Oke ya. Nah, kita akan cari tahu nih bagaimana jalannya pertandingan kali ini dan ada kejadian apa yang terjadi di balik laga kali ini. Apakah sudah sesuai dengan prediksi kalian atau dengan harapan kalian, atau kalian ada yang kurang senang, kecewa atau gimana? Karena kan saya nggak tahu kan. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita coba cari tahu apa yang terjadi di laga kali ini dan juga bagaimana ke depannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, ya silahkan subscribe ya. Kita kembangkan sama-sama channel ini. Like, share, dan juga komen. Jangan lupa juga, setiap ada postingan kami, silahkan juga share kemanapun juga, atau mungkin kalian bagikan kemanapun saja, terserah kalian juga ya, asal sesuai dengan batas-batas kewajaran. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga babak 16 besar AFC Champions League 2 antara Ratchaburi FC kontra Persib Bandung di leg pertama. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga leg pertama 16 besar AFC Champions League 2 antara Ratchaburi lawan Persib. Pertemuan pertama, ya ini pertemuan pertama Persib dan Ratchaburi di ajang resmi. Tapi kalau di ajang bukan resmi sih Persib udah pernah ya jumpa Ratchaburi. Dan ini di laga uji coba. Pelanggaran tercepat. Ya, di laga ini tercipta pelanggaran tercepat selama ACL 2 musim ini, di mana Frans Futros dilanggar di detik ke-29. Gol Tanah di menit 4 adalah gol kelima di ACL 2 dan ini sekaligus memutus rekor clean sheet Teja Paku Alam di Liga ya. Tapi ini kan ACL 2. yang sangat terbuka. Save krusial Barba di menit 40. Ini kalau nggak ada Barba di situ, jelas ini 99% gol loh. Ada masalah apa nih back Persib di laga ini nih? Kemudian pelanggaran terjadi di menit 45. Ini kenapa ya nggak direview sama VAR? Apakah nggak ada VAR di laga ini? Harusnya ada sih. Karena di menit ini ya, di kejadian ini ada 2 kejadian pelanggaran loh. Ini wasitnya juga berat sebelah nih asal Uni Emirat Arab nih. Ya cuma itu yang bisa kami amati di babak pertama. Persib di laga ini benar-benar apa ya, grogi minta ampun, apalagi di awal-awal babak pertama ya. Ya meskipun babak kedua tapi ya ada kekurangan, lini tengah Persib itu bolong terus ya. Dan satu hal yang kami amati di laga ini di babak pertama tentu saja adalah dukunnya nih kiper Ratchaburi sangat kuat loh. Berbagai serangan pun tetap seolah-olah bola itu ogah masuk loh ke gawang. Oke, kita masuk ke babak kedua. Ya, lagi-lagi ya, sisinya Dewangga dieksploitasi terus di menit 51. Kenapa nih? Dan Hodak kok nggak turunkan Kurzawa sih dari babak kedua? Buat apa nih Kurzawa dibeli kalau nggak dimainkan? Dan akhirnya kejadian kan di menit ke-52 Persib kebobolan lagi sama Mutombo. Ini dari sisi yang sama loh, sebelah kiri pertahanan Persib.
Sergio Castel akhirnya jadi alih debut ya di Persib di menit 57. Kemudian juga Layvin Kurzawa akhirnya diturunkan juga nih di menit ke-83. Cuma ya buat kami itu semuanya telat. Ujung-ujungnya apa? Gol kedua Tanah di menit 84 adalah jadi gol ke-6 Tanah di ACL 2 dan ini fix buat kami kill the game. Dan ada satu hal yang lebih menarik buat kami di menit akhir babak kedua. Masa ada sih dua striker Persib rebutan sundul bola kayak gitu? Ini gimana ini cara melatihnya? Dengan kekalahan ini adalah kekalahan kedua Persib di ACL 2 musim ini. Tapi dengan kekalahan ini, meskipun ini kekalahan kedua, pasti akan segera menggema ucapan badut Asia. Betul apa betul? Oke, kita bahas ya. Berat. Sangat berat peluang Persib buat lolos di babak 16 besar ini. Di leg kedua di Persib nanti di Bandung nanti, Persib itu minimal lo ya harus menang 3-0. Itu pun masih imbang skornya tuh nanti tuh. Agregatnya masih imbang. Kalau nanti di Bandung skornya cuma Persib menang 1-0 atau Persib menang 2-0 atau Persib menang 2-1, bahkan kalaupun Persib menang 3-1 atau 4-1, Persib belum lolos. Apalagi kalau menang 3-1 ya Persib tetap gugur. Paham ya? Persib di Bandung harus menang 4-0 kalau pengen lolos. Kalau cuma menang 3-0 ya lanjut ke babak tambahan. Kalau menang 3-1 tewas Persib. Berat kan? Ya berat lah. Maaf loh, kami ini bukan dukun, bukan indigo, bukan juga peramal. Tapi kami ini cuma seorang analis sepak bola. Kami menganalisa apa-apa dan kebiasaan yang terjadi. Kami kan pernah bahas di video ini nih, ngapain coba ini orang Persib pakai acara ngegantungin jersey di Thailand, jemuran baju di Thailand. Apa nggak berkaca tuh sama pengalaman lawan LCS? Ya emang mereka pikirnya itu sebuah mitos. Apa sih mitos? Boyan Hodak tuh nggak kenal namanya mitos. Tapi jangan lupa, di sepak bola mitos pun kadang berlaku. Contoh nyata jelas, Malut United di Liga itu adalah tim tersubur di era Super League musim ini, tapi kalah sama Persib cuma gara-gara mereka datang ke Bandung dan lakukan hal yang sama, jemuran baju di Bandung. Udah banyak contohnya di negara manapun, di pertandingan manapun yang dialami oleh tim manapun yang pernah lakukan hal sama, gantungkan jersey saat away, nasibnya pun sama, selalu kalah. Kenapa mereka nggak riset sampai ke sana? Apakah mereka ini orang-orang Persib ini nggak berkaca atau belajar sama pada pengalaman? Ya jelas enggak lah. Buktinya kami berkali-kali udah katakan, ngasih saran, datangin pelatih striker. Apa susahnya datangin seorang pelatih striker? Mau lu numpukin berapa puluh striker pun, kalau nggak ada yang asuh, ini hasilnya. Dan kami itu bukan cuma cuap-cuap, kami analisa loh. Bukannya kami nggak percaya dengan barisan pelatih Persib sekarang, tapi di para pelatih Persib sekarang nggak ada satupun yang basicnya striker. Gimana mau ngelatih penyerangan? Wong mereka basicnya aja back. Yang tahu mereka tuh taunya cuma bertahan bukan menyerang. Itu secara logika simpelnya. Coba lihat di laga ini, permainan acak-acakan tanpa Beckham Putra, benar-benar kerasa Persib ya. Nggak ada rohnya, nggak ada progresnya sama sekali. Kalian di manajemen Persib mah enak, Persib kalah kalian mah aman, nggak bakalan dihujat. Kalaupun ada dengeran juga kalian pasti nyengir-nyengir doang. Coba lihat pemain, coba lihat pelatih. Pemain dihujat sama Boboto, dihujat sama supporter lain. Pernah nggak kalian kepikiran kayak gitu? Nggak pernah. Kalian mah cuma mikirnya apa? Gampang, leg kedua masih ada. Leg kedua butuh berapa gol? Harus lolos. Lalu yang kami pertanyakan, kenapa kalian rekrut seorang Kurzawa? Apakah cuma buat tampang nama doang, buat bisnis doang?
udah 3 minggu di Persib, cuma ditampilkan 8 menit di laga ini, itu pun kayak apa ya? Kayak orang baru belajar main bola. Apa kalian takut kalau diturunkan Kurzawa dari babak pertama terus akhirnya Kurzawa cedera gitu? Ya jangan ambil pemain bintang lah, dan tapi rawan cedera kalau emang nggak mau kayak gitu. Ya emang ini baru 1 leg di ACL 2 kalah, tapi emang udah nyesek sih kalau buat kami. Ini urusannya ya, kalau buat kami pribadi, kalau sampai ACL 2 gagal, di Liga pun juga nggak juara, ya kami persilahkan buat kalian para supporter Persib ngegeruduk manajemen Persib. Ya iya dong, harus begitu dong. Kalau emang semuanya gagal, ACL 2 gagal, terus juara juga enggak, apa dong keberhasilan manajemen Persib di musim ini? Igor Sergiv contohnya ya. Ini kurang bagus apa coba Igor Sergiv, tapi gagal didapetin tuh sama si Persib. Terus juga pemain-pemain lain yang dirumorkan, Martin Pas, Joy Pelupesi, Ole Rumeni, Asnawi dan lain-lain, gagal juga tuh didapetin. Terus apa progres mereka? Apa mereka akan berbicara dan bangga? Kami berhasil tuh datangkan Kurzawa. Oke, Kurzawa, nama besar PSG gitu, tapi mainnya letoy kayak gitu. Itu yang kalian banggakan. Coba lihat di laga ini, tepat kan apa yang kami sampaikan di prediksi pertandingan? Pemainan, kalah ritme, malah ngikutin ritme Racan Buri. Lini depan, acak-acakan. Lini tengah, ini Luciano ngapain dipasang dari babak pertama? Ya bodoh amat lah, sekarang mah kalian mau bilang saya nggak suka sama Luciano. Ya, saya bilang 100% saya memang nggak suka dengan Luciano. Sejak dia datang ke Persib pun saya nggak suka. Kenapa? Saya sudah analisa dia sejak di Perak FC. Nama besar mana nama besar? Nggak, saya nggak tertarik sama sekali. Buktinya di Persib, letoy, masih kalah sama Adam Alis. Terserah kalian mau gimana. Ya betul, emang ini baru 1 leg, tapi kan kalahnya kebanyakan 3-0. Coba bayangin di laga ini. Coba kalian lihat di laga ini ya. Racamburi itu udah unggul loh, udah unggul cetak gol loh, tapi gonta-ganti pemain terus karena memang ini strateginya berjalan. Mereka ada yang nggak bagus langsung tarik. Lah hodak. Di menit 57 baru ganti pemain, Rekna naonan. Dewangga ini posisinya dari babak pertama dicecer terus. Kenapa nggak ada perbaikan? Oke, mau ganti siapa? Barbar diganti ke kiri, geser ke kiri. Di tengah siapa? Dion Max sama aja. Oke, Dewangga ganti Kurzawa, Kurzawanya Leto. Ya kalau Kurzawa Leto ngapain direkrut? Kalian orang-orang Persib yang ada di manajemen yang di atas sana nggak bakalan rasain apa yang dirasain oleh Boboto yang ada di bawah. Nih ya, kalian asal kamu tahu apa yang dirasain Boboto. Yang pertama, diejekin katanya badut Asia. Yang kedua, diledekin sama supporter tetangga. Yang ketiga lebih parah lagi, udahnya minta jadwal lawan Borneo ditunda. Keok mah keok aja. Apa nggak nyesek digituin? Oh tentu tidak. Kalian manajemen Persib nggak bakalan ngerasa kayak gitu. Kalian pasti mikirnya ini kan cuma pertandingan, baru kali-sekali aja udah kayak gitu. Gitu kan mikirnya. Makanya sekali-kali jangan ngejedok di atas aja, tapi coba turun ke bawah, rasain gimana rasanya jadi Bobotoh. Kenapa kami bisa seemosi ini? Sebab bukan cuma kali ini, di Liga pun Persib itu menang paling 1-0, 2-0 dengan permainan yang gak stabil, lemas, letoy, loyo. Di Liga aja udah ketahuan loh. Apa gimana di ACL 2, dan ini kelihatan kan di ACL 2 ketemu lawan yang beda kultur, beda gaya permainan, diacak-acak kan Persib. Tapi kalian gak ada perbenahan, jangankan buat mendatangkan pemain-pemain yang dirumorkan, seorang pelatih striker pun kalian gak datangin. Makanya sekali-kali dengerin Boboto yang lain, jangan cuma ngedengerin si eta deui, mentang-mentang manehna deket. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bahas, kami teliti, kami amati, kami analisa di laga perdana ya. Leg perdana di babak 16 besar antara Ratchaburi FC dari Thailand kontra Persib Bandung dari Indonesia. Jadi kembali lagi yang kami katakan, saya pas on cam ini belum tahu pertandingannya hasilnya seperti apa. Kalau ternyata hasilnya kurang memuaskan atau mengecewakan bagi kalian pendukung Persib, ya bukan berarti kami nyumpain lo ya, cuma kegundahan kami aja. Tapi kalau misalnya hasilnya itu bagus dan ternyata Persib menang atau imbang lah minimal di Thailand, kan saya belum tahu nih hasilnya saya seperti apa. Ya berarti apa yang saya sampaikan di video saya yang ini yang sebelumnya berarti cuma kegundahan atau keresahan kami semata. Gak ada maksud apa-apa lo ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di channel Yoria Sport. Makasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mampir ke channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih juga nih
Buat yang sudah hadir dan menyaksikan video ini, atau mungkin yang baru bergabung atau yang udah lama gabung, dari mana saja di seluruh Indonesia yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga kalian sehat walafiat dan semoga saja selalu kalian ditambah rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.